Hai, selamat datang kembali di program Smart Investing bersama saya, Sam. Kali ini kita mau membahas satu pertanyaan yang besar, yaitu apakah active trading, yaitu jual beli secara aktif, itu bisa memberikan keuntungan positif, hasil yang positif dalam jangka panjang. Saya nggak bicara 1-2 kali berhasil ya, dan jangka panjang itu 5 tahun, 10 tahun Anda bisa berhasil dengan melakukan trading. Nah, sebelum kita habiskan umur kita melakukan trading dan ternyata nggak berhasil, temukan dulu jawabannya. Saya pertama bertanya tentang hal ini waktu saya diajak studi tour oleh profesor saya, Mark Carhart, ke New York Stock Exchange, salah satu bursa terbesar di dunia. Kami sempat mengunjungi yang namanya The Fed, yaitu Bank Sentral Amerika, dan menyaksikan Gold Vault, jadi gudang emas yang menjadi backup dari US dollar pada saat US dollar masih di backup oleh emas. Ya, saya akan bahas itu dalam episode lain. Tapi dalam trip tersebut, kami juga sempat mengunjungi beberapa investment bankers. Merrill Lynch, kemudian JP Morgan, dan salah satunya Salomon Brothers. Waktu di Salomon Brothers, ya perusahaan ini hari ini udah nggak ada teman-teman. Saya masuk ke dealing room mereka, di mana mereka melakukan trading, aktif trading, jual beli saham. Karena mereka bukan hanya menjadi broker, tapi juga punya posisi, ya artinya mau jual beli saham buat perusahaan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi? Itu ada hampir 100 orang. Mungkin kalau zaman sekarang diganti robot ya. Mereka aktif jual beli. Saya tanya sama profesor, Prof, ini bukannya zero sum game ya? Artinya gini loh, kalau Salomon Brothers menang, berarti lawan tradingnya entah Merrill Lynch, entah JP Morgan harus ada yang kalah. Karena untungnya kan ngambil dari yang lain. Jadi ini dengan kata lain ini zero sum, artinya seluruh perusahaan-perusahaan yang melakukan trading pada saat itu di sekitar Wall Street ya, mereka berdekatan, itu financial district. Itu artinya mereka hanya muter-muter uang, geser-geser uang dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dan gitu-gitu aja. Nah, Profesor Carhart jelaskan sama saya, singkat banget. Bisa iya, bisa enggak, kata dia. Karena itu lagi trip, jadi dia nggak bisa jelaskan panjang lebar. Nah, singkat cerita, saya cari informasi banyak dan saya menemukan jawabannya. Jadi sebelum kita menghabiskan umur kita melakukan trading dan akhirnya menemukan apa yang Anda lakukan itu nggak bisa memberikan hasil dalam jangka panjang, lebih baik Anda menemukan jawaban tuntasnya di dalam episode kali ini, yang juga akan disambung dalam beberapa episode mendatang. Oleh karena itu, pastikan Anda subscribe supaya Anda up to date kalau ada konten baru seri dari jawaban atas pertanyaan tadi. Please subscribe, like, dan di-share. Terima kasih untuk supportnya. Yuk, tanpa panjang-panjang kita langsung cari tahu jawabannya. Jadi teman-teman, pertanyaan besar kita kali ini adalah apakah trading bisa memberikan keuntungan atau hasil positif dalam jangka panjang? Bukan sekali 2 kali, kalau itu semua orang pasti bisa ya. Nah, kita akan lihat beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama nih, mungkin ada jenis trading yang dalam jangka panjang nggak bisa kasih keuntungan positif. Karena sifatnya zero sum game. Alias, kalau yang satu menang, yang satu pasti kalah. Ya, dan ini pasti nggak bisa bertahan kalau win-lose ya. Nah, saya akan jelaskan ini dengan sebuah contoh sederhana teman-teman. Ya, ini ada sebuah kantor yang gambaran dari sebuah market ya. Oke, jadi ada 4 sekawan yang bekerja di sana. Anne, Benny, Cecil, dan Dennis. ABCD gitu. Nah, mereka ke kantor dan mereka bawa uang masing-masing $1.000. Banyak-banyak amat ya. Tapi ini kan sekedar contoh. Malam sebelum ke kantor, ternyata Anne bersih-bersih rumah, dia menemukan sebuah kristal biru yang cakep banget. Dan dia bawa ke kantor pada pagi hari itu. Nah, kalau kita cek ya, berarti di kantor mereka ini, di market ini tanda kutip ya, kekayaan total yang dibawa ke sana itu ada $4.000 plus 1 batu. Nah, batu ini berharga atau tidak, ini kan tergantung pendapat orang ya. Hari ini Anne bilang, ya dia bawa aja dulu.
Dia nggak tahu itu harganya berapa. Berarti kekayaannya hanya ada $4.000 plus satu batu. Ya, lupain yang lain-lain, asetnya laptop, yang lain-lain kita nggak perhitungan dong. Ini contoh. Kemudian Ana ini mungkin nggak ada kerjaan atau gimana, pagi-pagi dia coba make money. Dia coba jual nih batunya sama Benny. Dia bilang, Ben, kristal warisan nenekku ini langka banget loh. Kamu beli deh, susah nyarinya di mana-mana. Nah, Benny seorang spekulator nih, ya. Dia bilang, wah boleh juga nih aku beli deh. Berapa harganya? 100. Dia lihat cakep banget ini kok, ini pasti bisa diuntungin nanti, aku bisa jual lebih katanya. Maka dibelilah sama si Benny. Nah, uang Benny sekarang tinggal 900 ya, teman-teman. Dan uangnya si Ana jadi 1.100 gitu. Nah, kalau ceritanya berhenti di sini nih, ternyata Benny coba jual lagi nggak ada yang mau, berarti itu batu nggak ada harganya, worthless. Dan artinya si Ana pagi-pagi udah cuan 100. Batu nggak berharga, dia jual 100. Berarti uang dia pulang dengan uang 1.100 ya. Dia profit 100. Sedangkan si Benny rugi 100. Kenapa? Karena tadinya dia punya uang 1.000, sekarang tinggal 900 ya. Dia belikan sesuatu yang nggak berharga. Batu itu nggak ada nilainya. Nah, perhatikan nih teman-teman. Berarti untungnya Ana asalnya dari ruginya Benny. Dan kekayaan total di ruangan itu ya nggak nambah, nggak berkurang. 1.100 tambah 900, 2.000 tambah 1.000 tambah 1.000, 4.000 plus satu batu, sama aja ya dengan posisi awal. Tapi Benny kan spekulator jago. Dia mulai cari cara gimana make profit. Nah, dia jual sama Cecil. Cecil, ini kristal super langka loh. Nanti harganya akan naik, kamu nggak akan bisa beli lagi. Ayo beli nih. Nah, Cecil ini percaya sama Benny, tapi dia juga punya intuisi dagang nih. Jadi dia bilang, oke, aku beli deh. Berapa harganya? Ya tentu saja Benny nggak mau jual dengan harga modal, dia mau untung dong. 200 dia bilang. Oke, dibelilah sama Cecil, dan uang Cecil sekarang jadi tinggal 800 dan uang Benny sekarang jadi 1.100. Tadinya 900 plus 200 ya. Nah, oke teman-teman, kalau berhenti di sini ceritanya, ternyata marketnya anjlok, nggak ada yang lagi mau beli itu kristal, maka jelas-jelas si Cecil rugi 200 ya. Dia bayar 200 untuk barang yang nggak ada nilai. Dan si Benny untung 100. Jadi 1.100 uangnya. Ya kan dia beli tadi 100, dia jual 200, berarti Benny untung 100. Dengan kata lain ya, teman-teman, keuntungan Ana dan Benny masing-masing 100 ini berasal dari ruginya Cecil. Nah, inilah yang disebut zero sum game. Kalau ada yang untung pasti ada yang rugi. Nah, kekayaan total di ruangan ini juga nggak bertambah, nggak berkurang. Tetap $4.000 plus satu batu. 1.100 tambah 1.100, 2.200 tambah 800, 3.000 plus 1.000. Ya jelas lah nggak ada uang keluar masuk ya sama aja toh. Nah, untungnya ceritanya nggak berhenti di sini. Cecil juga mau make profit dong. Dia mulai bujuk-bujuk, Dennis, ini kristal investasi bagus loh, kata si Ben. Ben itu kan jago banget, dia nggak pernah salah lah, lu percayalah sama dia. Kamu pertimbangan ini nanti rugi, pokoknya jangan sampai telat, kamu mesti beli. Nah, Benny manas-manasin juga, dia malah bilang, bener Den, aku tuh untung 100 dalam 1 jam saja. Ya ini masih pagi ya, semua udah untung. Si Ana udah untung 100, Benny untung 100 juga. Dia kesaksian nggak bohong juga. Dennis jadi nafsu nih, tertarik. Oke Cecil, berapa harganya? Nah Cecil pinter, dia bilang 500. Dia jual 500 teman-teman. Jadi uang Dennis tadinya 1.000, sekarang jadi tinggal 500, dapat satu batu. Dan uang Cecil tadinya 800 jadi 1.300 ya. Simple. Nah kalau ceritanya berhenti di sini, Anda bisa tebak ya. Berarti Cecil untung 300 dan si Dennis rugi 500. Ya, Cecil untung 300 karena dia beli harga 200, dia jual 500. Berarti dia untung 300. Dan kalau kita lihat sama kayak yang sebelumnya. 100 tambah 100 tambah 300, ini yang make profit 3 orang ini menghasilkan 500. Itu dapat dari mana teman-teman? Ya dari ruginya si Dennis. Ya, kan di ruangan ini nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar ya. Pasti hanya putar-putar di dalam. Ini yang saya tanyakan sama Profesor Carhart. Jual beli saham tuh kayak gini nggak sih? Nah, kita belum bahas yang saham ya, tapi kita coba bahas dulu soal batu ini nih. Nah gitu, jadi kekayaan totalnya nggak bertambah, nggak berkurang teman-teman.
4.000 plus 1 batu. Ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini seru banget. Harganya jam 9 pagi tadi, waktu si Ana jual sama band pertama, itu 100 harga pembukaan nih. Terus sekarang udah naik ke 200 dan dalam 2 jam sekarang udah 500. Ini heboh para trader. Dia bilang, ayo cepet nih, lagi bullish, lagi pada mau orang-orang lagi pada nyerbu. Bullish itu gambaran kerbau ya, tanduknya ke atas. Jadi kalau harga naik-naik, bagi yang belum biasa istilah trading itu disebutnya lagi bullish. Orang-orang lagi pada nafsu beli lah ya, harga lagi meningkat, lagi optimis. Seperti ini bullish banget harganya. Ayo ikutan semua. Nah, ini nih contoh bullish nih saya kasih nih. Nah, ini loh teman-teman. Nah, ini bull ya. Kayak logonya Merrill Lynch sini kan. Kenapa disebut bullish? Nih? Karena tanduknya ke atas. Artinya optimis ya, harga-harga lagi mau naik. Itu istilahnya bullish. Nah, kalau sebaliknya kalau harga-harga mau turun kita sebutnya bearish. Kenapa? Karena bear itu nerekam dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau harga-harga komoditas lagi pada anjlok, orang sebutnya lagi bearish gitu ya. Ini sekedar istilah aja. Jadi gitu teman-teman, apakah trading bisa menguntungkan dalam jangka panjang? Yang pasti saya sudah ketemu salah satu jawabannya, di mana kasusnya tidak bisa memberikan keuntungan karena itu zero sum game. Artinya secara kolektif ada sih yang untung yang rugi di dalam, tetapi secara total para pemain itu nggak tambah kaya. Bener kan? Nggak tambah miskin juga secara total loh. Jadi kalau mereka si Ano, Bene, Cecil dan Dennis ini trading 1 juta kali pun ya diulang lagi berkali-kali, secara total para trader ini tidak akan bertambah kaya karena nggak ada uang keluar masuk dari market itu. Oke, cukup clear ya teman-teman, itu contohnya. Bahkan kalau kita hitung biaya transaksinya ini jadi negatif sum game. Negatif sum game karena untuk jual atau beli biasanya ada broker yang harus dibayar, ada jasanya tuh. Nah, seorang pemenang Nobel namanya William Sharpe ya, dia nulis artikel ilmiah, dia bilang begini, bahwa ini jelas-jelas aktivitas trading semacam ini yang disebut negatif sum game ya. Nah, jadi bisa betul kejadian di mana yang kaya adalah brokernya. Ini mirip kasino ya teman-teman, penjudi satu untung, penjudi yang lain rugi, tetapi secara total bandar yang menang karena dia mau nggak mau pasti dapat keuntungan terus ya. Jadi dealer atau broker pasti untung terus. Para pemain trader ini yang nggak kemana-mana, uangnya hanya pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tapi yang untung brokernya. Oke ya, itu yang namanya negatif sum game kata William Sharpe ya. Para pemainnya tadinya zero sum, tapi karena harus bayar fee tiap kali jual atau beli, maka itu sebagian kuenya diambil sama broker teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang pasti bisa tidak menguntungkan. Itu jawaban nomor 1 tuh. Nah, kemudian kesimpulan nomor 2, kalau kita coba analisis teman-teman, yang menang itu harus bergantian, nggak mungkin orangnya yang itu-itu aja, nggak mungkin. Yang menang nggak mungkin orang yang sama terus-menerus dalam jangka panjang. Harus ganti-gantian teman-teman. Loh, kalau saya pintar gimana? Kalau saya punya ilmunya lebih jago daripada yang lain, saya punya robot trading yang lebih pintar. Nih, nah kita batasi dulu ya. Ini kan tadi contohnya orangnya nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Ada beberapa orang trader di dalam satu ruangan yang trading. Itu yang menang kalau jangka panjang harus bergantian. Kenapa? Karena kalau mereka kalah terus, pasti mereka sudah keluar atau sudah bangkrut, nggak bisa ikutan lagi. Dan kalau semua orang bangkrut, cuma satu yang menang, dia nggak bisa trading lagi dong. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah trading itu selalu zero sum game? Ternyata jawabannya bisa ya, bisa juga enggak teman-teman. Nah, oleh karena itu pastikan Anda tune in ke episode berikut karena kita akan lihat case di mana trading itu nggak zero sum game. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya udah menonton sampai akhir video ini. Please subscribe untuk pastikan Anda nggak ketinggalan episode berikutnya. Oke, in the meantime, happy smart investing.